Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Bapak Ibu sekalian, anak-anakku, jamaah pengajian Masjid Al-Hikmah hari ini, pagi hari ini, syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas segala ridhonya hari ini kita semua masih bisa dipertemukan dalam keadaan tidak kurang suatu apapun juga, dalam satu majelis, dalam satu situasi di mana kita semua diberi kemudahan, diberi rezeki untuk bisa sama-sama merapatkan barisan berada di dalam area Masjid Al-Hikmah ini. Karena memang tidak mudah, ya, tidak setiap orang dimudahkan untuk bisa bangun pagi, tidak dimudahkan untuk diringankan langkahnya menuju masjid ini. Saya pun sempat terlambat, ya, karena ada beberapa hal yang harus saya selesaikan terlebih dahulu pagi hari tadi. Ternyata, jamnya ternyata sudah jam segini. Saya dijemput jam. Saya meskipun saya persiapannya sudah lama, terus terang persiapannya sudah lama. Jadi ketika saya diminta Pak Kiki bisa ngisi tanggal sekian, sudah saya booking waktunya, sudah saya siapkan. Ya tetap aja Pak, namanya manusia dengan segala kesibukannya itu baru kerja tadi malam. Baru kerja tadi malam, baru persiapkan materi dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu sekalian, rahimakumullah yang saya cintai, pagi hari ini dengan latar belakang keilmuan saya sebagai seorang psikolog, maka saya akan mencoba menyampaikan satu materi yang sepertinya ringan. Ya, sepertinya ringan dan menjadi keseharian dari kita semua. Ya, temanya ringan, menjaga keutuhan rumah tangga dalam ujian kehidupan. Ini tema yang diminta seperti itu, ya, menjaga keutuhan rumah tangga dalam ujian kehidupan. Meskipun kalau saya melihat wajah-wajah Bapak Ibu sekalian yang hadir dalam majelis hari ini, pagi hari ini, mungkin beberapa jauh lebih senior daripada saya, yang notabene berarti kehidupan rumah tangganya pun pasti juga lebih lama dibandingkan dengan saya. Tapi ngapunten, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, kenapa saya tergelitik untuk menyampaikan materi ini? Karena saya melihat, mengamati dalam pengalaman saya selaku psikolog yang berpraktek sebagai psikolog, yang namanya kegelisahan, yang namanya kehidupan berumah tangga, khususnya karena saya prakteknya di Kota Pekalongan, itu banyak sekali pasangan meskipun sudah berumur, sudah berpengalaman dalam berumah tangga secara usia, yang di luar tampaknya baik-baik saja, yang di luar tampaknya itu, yang penampakannya itu harmonis, ternyata di dalamnya membuat suatu prahara, di dalamnya begitu banyak dinamika. Oleh karenanya saya sengaja minta menyampaikan materi ini. Kenapa? Untuk pesan bagi saya pribadi yang sedang menjalani rumah tangga juga, mungkin bagi Bapak Ibu sekalian yang mungkin juga sudah puluhan tahun mengarungi rumah tangga, atau mungkin bagi sebagian adik-adik yang mungkin mempersiapkan kehidupan rumah tangganya. Kenapa? Karena kita harus belajar dari pengalaman. Kalau saya tanya kepada Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu ketika dulu menikah, kemudian belajar menjadi seorang suami istri, belajar menjadi seorang orang tua, belajarnya dari mana? Belajarnya dari mana? Pasti belajarnya rata-rata mungkin kalau ada
kuis family 100 itu survei gitu ya, itu pasti belajarnya dari orang tuanya masing-masing. Nah, apakah orang tua kita mengajarkan sesuatu yang benar menurut kita? Atau apakah orang tua kita mengajarkan sesuatu yang sesuai dengan zaman kita saat ini? Itu yang menjadi pertanyaannya. Dan yang ini saya perhatikan, yang saya prihatinkan saat ini juga adalah semoga tidak ada orang tua di majelis ini yang mengalami situasi seperti ini ya. Bapak Ibu sekalian, semenjak COVID itu klien yang datang ke tempat saya itu semakin mudah. Kalau dulunya yang datang ke saya itu rata-rata usianya 50, 60, orang yang sudah cemas menghadapi hidup gitu ya, menghadapi kematian gitu kan, atau kemudian di situ dengan pekerjaannya. Ternyata kesini itu ketika pasca COVID itu semakin muda, 30 tahunan. Kesininya lagi lebih muda lagi mahasiswa, kesininya lebih muda lagi anak-anak SMA, kesininya lagi anak-anak sekolah SMP. Bahkan kalau saya tanya, Mas, Mbak, jenengan kesini itu kan tahu kalau psikolog itu profesional, artinya berbayar, gitu ya. Saya sampaikan, tanya, ini kan, mohon maaf, kamu bayarnya dari mana? Dari uang saku saya, Pak. Dari uang jajan saya, Pak. Terus saya tanya lagi, Mbak, Mas, ini orang tua tahu nggak kalau kamu kesini ke tempat saya, ke psikolog? Nggak tahu. Jadi mereka berani meluangkan waktu, berani meluangkan menginvestasikan uang sakunya dia untuk datang kepada psikolog hanya sekedar, mohon maaf, kalau saya penuhi 1 jam 1 sesi, apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka ingin lakukan dengan saya? Mereka hanya sekedar ingin cerita, mereka hanya ingin sekedar curhat yang tidak bisa mereka lakukan kepada orang tuanya, yang tidak bisa dilakukan oleh orang tuanya masing-masing. Ini kan menyedihkan bagi saya. Maksudnya menyedihkan gimana? Maksud saya ya saya senang-senang aja dibayar, Pak, sebagai psikolog. Tapi maksud saya dengan uang sebegitu kamu tuh sebenarnya tinggal cerita aja kepada bapakmu, tinggal cerita aja kepada ibumu. Nggak mungkin Pak, bapak sibuk, bapak di luar kota, bapak kerjanya di luar. Ibu juga nggak punya waktu Pak untuk saya. Atau kalau misalkan dia cerita atau dia misalkan mencoba untuk curhat, yang terjadi adalah penolakan. Yang terjadi adalah punishment atau artinya petua-petua yang kemudian anak tidak merasa lagi nyaman untuk curhat kepada orang tuanya. Nah, dari situlah saya melihat bahwa saya pun secara pribadi masih belajar. Pagi hari ini pun saya belajar kepada Bapak Ibu sekalian, entah nanti dalam diskusi ataupun dalam mencoba memetakan ini tadi. Nah, sebagaimana saya biasanya di pengajian, di parenting ataupun yang lain, selalu saya ingin menanyakan terlebih dahulu kepada Bapak Ibu sekalian. Penting, ini saya di awal itu selalu penting saya mengatakan ini. Jika ada skala kebahagiaan 1 sampai dengan 10, dengan skala 10 yang paling bahagia, berapa angka skala kebahagiaan Anda hari ini, pagi hari ini? Jika ada skala kebahagiaan 1 sampai 10, berapa skala kebahagiaan Anda pagi hari ini, pagi hari ini? Tepat saat ini ketika panjenengan sedang berada dengan saya di Masjid Al-Hikmah tadi. Oke, bisa dijawab masing-masing? Gak ada benar, gak ada salah ini. Oke, saya mulai dari Ibu di sini, Bu. Kira-kira berapa Bu skala kebahagiaannya? 100% berarti 10 ya Bu ya? Oke, 10 Ibu. 10. 5. Oke, sebelahnya Ibu. Ibu berapa kira-kira skala kebahagiaannya? 7. Ibu hijab hijau. Berapa Bu kira-kira kebahagiaannya? 10. Oke, yang sebelah sini ya Ibu berapa Bu? Berapa itu? 9. Oke, sebelahnya 9 juga Ibu. Lah, 9. Oh, 8. 7.
Oke, untuk ke belakang Ustaz. Sekarang saya pindah ke bapak-bapak ya. Mas, berapa Mas? Kebahagiaan Anda hari ini, pagi hari ini? 10. 9, Bapak? 8, Bapak? 10, Mas? 8. 9, Bapak? 9. 10. 10. Oh, kayaknya berarti alhamdulillah pada pagi hari ini saya ketemu dengan majelis yang berbahagia semuanya. Benar ya? Kalau begitu saya pikir pengajian pagi hari ini cukup saya akhiri sampai sekian. Ya karena saya menghadapi orang-orang yang sudah bahagia kok. Ya kan? Saya akhiri aja ya. Nah, Pak Jaka tadi mengatakan 10, 9, 8 kayak gitu. Ya saya bersyukur, senang. Saya juga ikut bahagia mendengar panjenengan mengatakan seperti itu bahagia. Dan kebahagiaan 10 tidak bisa dibandingkan dengan kebahagiaan yang tadi mengatakan 9, yang mengatakan 5 tadi. Ya, bukan berarti yang 10 itu lebih bahagia dari yang mengatakan 5. Karena seperti yang saya katakan tadi, ini angka subjektif yang panjenengan sendiri yang menentukan. Anda mau bahagia di berapa? Karena bisa jadi yang tadi menyebutkan angka 5, ya saya maksimal Pak hari itu 5 itu udah paling bahagia saya. Dan kita nggak bisa mengganggu-gugat, itu hak prerogatifnya beliau. Cuma yang tidak saya inginkan adalah ketika panjenengan Bapak Ibu menyebutkan angka skala kebahagiaan berapapun itu tadi, mau 10, 9, 8, 7, 6, yang tidak saya inginkan adalah Bapak Ibu sedang berpura-pura bahagia. Panjenengan mengatakan 10 sedang berpura-pura bahagia. Well, sebelahku 10 kok, aku melu 10. Sebelahku 9, aku melu 9. Oh, di sebelah sana kan ada istri, ada suami saya. Oh, di sebelah sana ada mertua saya. Oh, nak konangan aku tak bahagia. Jadi berapapun angka yang panjenengan sebutkan tadi, Anda itu sedang berpura-pura bahagia. Nah, itu yang tidak saya inginkan, yang tidak saya harapkan. Karena apa? Berpura-pura bahagia kalau nanti ini berlangsung berlarut-larut, berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun, itu adalah cikal bakal depresi. Cikal bakal depresi. Pak, kasus yang terekstrim yang pernah Pak Rizky hadapi apa? Bunuh diri. Bunuh diri. Ya, kasus yang viral mungkin terakhir, kasus pegawai Kementerian Luar Negeri di Jakarta yang sampai saat ini kemarin kepolisian sudah memutuskan itu kematiannya bunuh diri, tapi keluarganya nggak ada yang percaya, istrinya pun nggak percaya. Gak mungkin Pak suami saya itu bunuh diri. Karena polisi berdasarkan fakta, berdasarkan lain macam ya, maksud saya berdasarkan ke forensik juga mengatakan itu bunuh diri. Ya kita nggak pernah tahu mana sesungguhnya yang benar-benar terjadi gitu. Tetapi saya itu lihat usianya tuh masih muda. Ya, usianya masih muda. Nah, Bapak Ibu sekalian, kenapa saya itu mengatakan ingin bertanya terlebih dahulu di sesi awal pagi hari ini dengan bertanya berapa angka skala kebahagiaan Bapak Ibu sekalian? Minimal kalau Bapak Ibu sudah berani mengatakan saya 9, saya 10, semoga itu benar-benar yang terucap, yang benar-benar dirasakan. Bukan kebohongan, bukan berpura-pura bahagia. Masalahnya kadang-kadang kalau saya tanya kepada panjenengan semua yang tadi sudah menyebutkan beberapa angka tadi, Bapak Ibu yang namanya bahagia itu apa sih? Bahagia rasa syukur. Kalau saya tanya, ibu-ibu pilih kaya atau bahagia? Kaya? Hah? Ibu-ibu pilih awet muda atau bahagia? Bahagia. Kalau bapak-bapak Pak pilih punya mobil banyak atau bahagia? Pilih nambah istri atau bahagia? Oh, bahagia nambah istri. Ya. Bapak Ibu sekalian, ternyata kita sendiri juga bingung untuk merumuskan kebahagiaan. Meskipun ini salah satu yang paling bisa saya banggakan, salah satu yang paling bisa saya banggakan untuk bangsa Indonesia ini. Apa?
Bangsa Indonesia itu salah satunya mungkin masuk dalam 3 besar di dunia itu sebagai bangsa yang paling bahagia. Salah satu bangsa paling bahagia. Jadi di segala carut marut bangsa ini, segala indeks korupsi tinggi, salah satu yang bisa saya banggakan adalah Indonesia masih masuklah 3 besar atau 5 besar sebagai bangsa yang paling bahagia. Bangsa yang paling bahagia ini tolak ukurnya apa dari survei itu? Tolak ukur dari survei itu adalah bangsa kita, masyarakat kita senang banget bersilaturahmi seperti halnya Bapak Ibu ini yang mengatur pengajian ini. Itu kebahagiaan. Bersilaturahmi, bersedekah, menyapa tetangga, membantu tetangga. Itu adalah parameter kebahagiaan di dunia yang ternyata itu banyak dimiliki oleh masyarakat orang-orang di Indonesia. Saya bangga. Semoga itu memang benar apa adanya, dan itu juga semoga bisa menjadi cikal bakal kebahagiaan diri kita. Karena kenapa kalau kita berbicara terkait dengan kunci kebahagiaan, kunci bahagia Bapak Ibu sekalian, ya maka saya akan mengutipnya kunci bahagia. Kalau tadi Bapak Ibu saya tanya, mau bahagia itu dengan, wah saya kalau punya duit banyak bahagia, saya punya bisa awet muda bahagia, Bapak bisa punya materi banyak bahagia dan sebagainya. Kadang-kadang kita juga bingung bahagia itu seperti apa. Makanya kalau kita belum bisa mendefinisikan kebahagiaan itu seperti apa, maka saya kalau mengutip dari surat An-Nahl ayat 97 ini mengatakan bahwa kunci bahagia itu sebenarnya hanya 2, iman dan amal soleh. Jadi kalau Bapak Ibu saat ini belum bisa merasakan kebahagiaan, berarti Bapak Ibu kurang iman atau kurang amal solehnya. Udah itu aja, simpel. Ya, kebahagiaan itu adalah ketika Bapak Ibu memiliki keimanan dan amal soleh yang baik. Apa hubungannya antara keimanan amal soleh ini dengan kehidupan rumah tangga? Pertanyaannya kan di situ. Bapak Ibu sekalian, ini yang banyak terjadi kadang-kadang ketika orang banyak berorientasi keluar. Orang yang aktif di organisasi, entah bapak, entah ibu gitu ya, yang aktif di organisasi, kadang-kadang kita mengabaikan, kadang-kadang kita melupakan apa yang dibutuhkan oleh anak istri kita, oleh suami atau anak-anak kita. Padahal kita bisa melakukan amal ibadah yang lebih mulia dengan lebih mudah itu juga ketika kita berada di rumah masing-masing. Istri taat pada suami, suami memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Itu kan satu amal kebajikan yang luar biasa. Ketika kita memberikan nafkah, suami memberikan nafkah kepada istri, dan kita berharap itu dijadikan nilai pahala, maka Allah akan menilainya sebagai pahala sedekah. Nah, permasalahannya adalah kadang-kadang di dalam kehidupan rumah tangga ini, Bapak Ibu sekalian, yang sering kita lalai, seringkali kita abai adalah kalau coba misalkan saya skip kepada, nah ini tadi saya tangkap dulu. Pernikahan adalah ibadah terpanjang, benar nggak Bapak Ibu? Panjenengan sholat berapa menit? Selama-lamanya sholat, misalkan panjenengan sholat tahajud mau 36 rakaat pun gitu ya, itu juga paling juga waktunya masih hitungan jam. Puasa 30 hari misalkan, haji berapa hari misalkan. Tapi kalau pernikahan adalah ibadah terpanjang, ibadah yang panjenengan lakukan selama kehidupan panjenengan bersama dengan pasangan masing-masing. Itu harus diingat loh. Namanya pernikahan itu adalah ibadah terpanjang. Mulai dari ketika kita masih muda, gambaran saya, visualisasi saya itu ada ketika kita masih muda, kemudian kita beranjak uzur, ketika kita beranjak menjadi tua. Nah, tantangan pernikahan jangka panjang.
Tantangan pernikahan jangka panjang yang seringkali kita lupakan, yang seringkali kita abai. Akhirnya ketika terjadi, mohon maaf, dengan melihat wajah-wajah bapak ibu yang saat ini berada di depan saya ini, tampaknya adalah bapak ibu yang di rumah sudah berdua saja dengan pasangannya masing-masing. Ya, kalau saya lihat wajah-wajahnya sudah berdua, dalam arti anak-anak sudah mungkin pisah dari rumah, sudah menikah, sudah bersama dengan keluarganya masing-masing. Atau mungkin bapak ibu kemudian dengan sibuk masing-masing mengalami situasi seperti ini, enggak? Di mana bapak ibu bersama dengan pasangannya masing-masing di dalam satu sofa tapi saling diam. Saling diam. Bahasanya anak sekarang termangu, ya. Termangu, ya. Nah, ketika jangka panjang seperti ini, gitu kan. Ketika kita terhadap kerutinan keseharian, kesibukan dengan pekerjaan, kecemasan kita di dalam menghadapi masa depan seringkali membuat hubungan antara suami dan istri menjadi hambar, menjadi jenuh. Sehingga kemudian muncullah kalimat yang biasanya muncul dari para perempuan itu, Pak, klien-klien saya ini ya, saya sudah menikah 15 tahun, saya sudah menikah 20 tahun, tapi saya tidak pernah merasa dicintai oleh pasangan saya. Saya tidak pernah kehidupan rumah tangga saya merasa hambar, hampa. Itu kalimat-kalimat 3 besar, Pak. Di survei Family 100 dari klien-klien saya. Tidak pernah merasa dicintai oleh pasangannya, kehidupannya hampa. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Nah, saya mau tes terlebih dahulu kepada Bapak Ibu dengan satu hal yang singkat. Nih, saya tanya nih kepada Bapak dan Ibu sekalian. Ini gambar apa? Pak, gambar apa, Pak? Bu, ini gambar apa? Lingkaran warna hitam. Bapak, ini gambarnya apa, Pak? Lingkaran warna hitam sama. Ada berapa lingkarannya, Pak? Bu? 1. Kalau ini? 2 lingkarannya. Baik, ini tadi 2 lingkaran, ini 1 lingkaran ya. Oke. Berarti, mohon maaf Ibu, ini tes singkat saya. Berarti 99% kalau Bapak menjawab tadi seperti itu, berarti Bapak Ibu sekalian sudah terjebak pada rutinitas dan kehampaan di dalam kehidupan rumah tangga. Saya tanyakan, ini gambar apa gitu kan? Yang ini saya tanya juga, ini gambar apa gitu kan? Ketika Bapak Ibu mengatakan ini gambar lingkaran hitam, 1 lingkaran hitam, yang ini gambar 2 lingkaran hitam. Pak, Bu, saya tanyakan, tadi saya tanya, Pak, Bu, ini gambar apa? Kenapa Bapak Ibu tidak fokus? Itu adalah gambar hitam dan gambar kertas berwarna putih. Kenapa yang putihnya tidak Bapak Ibu sebutkan? Termasuk yang ini. Kenapa Bapak Ibu hanya fokus kepada 2 titik noda ini? Bukan kepada latar belakang putihnya. Karena itulah Bu cara pandang panjenengan saat ini juga di dalam memandang kehidupan rumah tangga, di dalam memandang pasangan panjenengan masing-masing. Yang panjenengan lihat itu adalah noda, yang panjenengan lihat itu titik kelemahannya. Bukan kertas putih yang ketika dulu Anda panjenengan itu menikahi pasangan panjenengan semuanya. Panjenengan sekarang lebih fokus kepada noda hitamnya. Itu 1 atau 2, tapi melupakan kertas putihnya. Silakan bermuhasabah. Benar gak? Kan tadi saya ini gambar apa? Panjenengan fokusnya pada titik hitam, noda hitam itu kan? Itu sama persis. Jadi kalau ditanya, Bu, istrinya gimana? Pak, istrinya gimana? Bu, suaminya gimana? Nah, yang panjenengan ceritakan yang noda hitamnya ini tadi, kelemahannya ini tadi, yang ketok, yang katon. Makanya ketika kadangkala, ketika panjenengan melupakan yang dari lembar putih ini tadi, itulah menjadi cikal bakal kehampaan dan percekcokan rumah tangga itu tadi.
Kita fokus pada noda hitam ini, lupa pada latar belakang putih, kertas putih yang dulu menyertai pernikahan panjenengan semuanya. Itu baru satu hal ini saya tes dasarin tadi. Yang kedua ini karena di materi saya kayaknya nggak ada, tapi mungkin saya sengaja saya sampaikan karena saya melihat di sini bapak ibu, bapak-bapak terutama di sini ya usianya mungkin sudah senior dan mungkin bisa jadi ada beberapa bapak-bapak yang saat ini sedang dalam di karirnya itu dalam puncak keemasan, ada di karirnya mungkin meskipun sudah puncak keemasan tapi agak turun dikit. Saya hanya berpesan begini, Pak, Bu, ibu ini pesannya kalau ada ibu. Ketika suami sukses, laki-laki sukses dengan karirnya, dengan usahanya, dengan bisnisnya. Pertanyaan saya, kenapa seringkali kemudian suami itu melakukan atau memilih untuk nikah lagi? Saya nanya ke ibu-ibu dulu ya, Pak. Ayo ibu-ibu, kenapa? Kira-kira kalau suami sukses, suami kemudian karirnya baik, kemudian banyak kasus gitu ya, saya katakan banyak kasus. Kok suami melakukan atau memilih nikah lagi? Kira-kira menurut panjenengan, hei kaum hawa, apa penyebabnya? Saya ingin tahu gitu. Nah ini juga survei juga, saya survei. Ada yang bisa bantu jawab saya Bu? Gak ada jawaban benar, gak ada jawaban salah, semua jawaban kami terima. Oh, karena berarti suami tidak mensyukuri nikmat bahwa punya harta dan sebagainya, begitu Bu? Oke, ada lagi yang punya jawaban. Kenapa suami ketika sukses dalam bisnis maupun dalam karirnya, kemudian banyak yang melakukan, kemudian agak banyak memilih untuk menikah lagi? Ada yang punya jawaban lain Bu? Punya jawaban lain? Pembuktian diri. Oke, pembuktian diri. Oke, apa yang dibuktikan laki-laki Bu? Oke, ada lagi satu lagi deh, saya minta satu lagi ya Bu. Karena kurang bersyukur. Oke, sama dengan ibu di depan ya. Dua mengatakan laki-laki kalau menikah lagi ketika sukses dan sebagainya, dua mengatakan kurang bersyukur, yang satu sebagai pembuktian diri. Nah sekarang saya tanya kepada bapak-bapak, Pak, jikalau panjenengan sukses dalam usaha, dalam bisnis, dalam karir, ketika Anda tergoda atau katakanlah Anda pengen untuk menikah lagi, apakah ketika Anda menikah lagi itu alasannya apa? Apa Pak? Muhammad? Egois, oke. Kurang perhatian. Oke. Ini baru satu yang jawab Bapak. Ada yang lain Pak? Ada yang jawab lain? Ayo bantu, bisa dijawab bantu. Ada bantu jawab. Bapak Ibu, saya mencoba netral ya. Artinya saya tidak pro kanan, pro kiri, saya ibu-ibu dan pro kanan dari bapak-bapak. Saya hanya mencoba dari sisi psikologisnya. Barusan ada salah satu jamaah laki-laki yang mengatakan biasanya kalau kayak gitu yang terjadi Pak, berarti itu biasanya kalau nggak egois, yang kedua adalah kurang perhatian. Nah Pak Bu, ini yang saya mau cermati, ini saya secara netral sebagai latar belakang saya sebagai seorang psikolog. Apa yang dikatakan Bapak itu yang nomor 2 tepat? Kurang perhatian. Kok bisa mengatakan kurang perhatian Pak? Kurang apa saya Pak? Oh itu langsung protes di sana. Ya, kurang perhatian apa kayak gitu? Begini, dulu ibu menikah dengan pasangan ibu, dengan suami ibu pada waktu itu. Mungkin kehidupannya atau ke dalam bisnis, dalam karir, suami ibu belum jadi apa-apa, ya kan? Hidup hemat. Kalau perlu dulu makan sepiring berdua, ya Bu ya, kayak ada gitu ya, kalau hidup hemat makan piring berdua, semuanya serba ngirit. Anak pertama lahir gitu kan, malah mungkin pernah nyusoni dengan takjil misalkan kayak gitu. Pokoknya kehidupannya benar-benar nikmat lah seperti itu. Tapi ketika kemudian suami
suami sukses, entah itu dalam karir, entah itu di dalam pekerjaannya. Ketika suami punya banyak uang, ketika suami kemudian punya banyak materi dan lain sebagainya, suami mulai nih biasanya apa? Karena dia merasa aku ini berjuang untuk siapa? Ya untuk keluarga. Aku dapat duit nih dari bisnis, dari karir, gaji saya naik nih sekian. Mah yuk sekali-sekali kita makan di rumah. Masa sih Pak, mau ngirit sih Pak. Semangatnya mau itu ibu nggak suka makan di luar-luar kayak gitu pertama suami ditolak, diajak bu yuk neng mall bu, aku pengen nukok ke ibu kelambi, ibu nggak banyak nukok Pak, aku nggak kelambi itu cukup kompak, cukup bocah-bocah baik. Suami ditolak 2 kali. Nah mungkin ajakan suami yang lain-lain, yang lebih mungkin sekedar untuk menunjukkan materi tadi, pembuktian kata ibu tadi, tidak ditanggapi oleh ibu. Akhirnya kemudian jangan salahkan suami kalau kemudian suami mencari perhatian yang lain. Ada yang mau dibiayai, ada yang mau diduiti. Ani-ani itu kan. Diajak makan di restoran mau, diajak ke mall mau. Maka ini juga salah satu yang terjadi. Intinya apa? Intinya yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, ini dalam kehidupan rumah tangga yang sudah puluhan tahun ya, fokus saya. Ketika suami sukses, ketika suami baik itu sukses di pekerjaan, di karir maupun usahanya, istri pun ikut memantaskan diri. Istri pun ikut memantaskan diri. Kenapa? Karena tadi kalau Bapak nomor 1 bilang ego laki-laki memang begitu Bu, ingin menunjukkan sesuatu, ingin show off dulu. Ini loh bukti saya sudah bekerja dengan baik, dengan sukses. Tapi pola pikir istri kan tidak begitu. Wis to Pak, ngirit bae Pak, rasa mangan ndoko ngirit. Ada contohnya, yuk kita menikmati nih, saya punya uang lebih nih. Hanya sekedar makannya kan juga dengan keluarga, dengan Pak. Tapi itu tidak pernah mau menemani. Ngajak ke mall juga, misalkan nggak usah ke mall, pergi atau beli baju dan sebagainya, itu udah bagus. Akhirnya kan mohon maaf suami jadi tergoda tadi untuk menunjukkan egonya kepada orang yang membutuhkannya. Makanya munculnya kepada tadi ani-ani yang lebih muda, lebih siap untuk diajak kemana-mana. Nah ini kita bermuasabah semuanya, ya bermuasabah. Tapi dari satu hal itu yang tadi saya ceritakan tadi kasus ini, mungkin tidak semuanya mengalami situasi seperti itu, tapi saya hanya ingin mengatakan bahwa ada perbedaan pola pikir antara laki-laki dan perempuan, antara pria dan perempuan. Nih, salah satu contohnya saya katakan. Ya, kalau ini adalah gambaran sebuah otak manusia, maka ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Ya, ini mohon maaf gambar perempuan laki-lakinya agak terbalik. Di dalam pola pikir otak manusia, secara struktur otak biologisnya otak, laki-laki itu didominasi oleh otak kanan. Ya, laki-laki didominasi oleh otak kanan, sementara perempuan didominasi oleh otak kiri. Otak kiri itu apa? Teliti, berhitung, dan lain sebagainya. Ingatan, memori itu adalah otak kiri. Makanya jangan salahkan perempuan Pak, jangan salahkan pasangan Anda kalau Anda melakukan kesalahan. Istri itu bisa hafal kesalahan panjenengan, bahkan yang terjadi 10 tahun yang lalu. Harinya, kejadiannya, jamnya, dengan siapa. Istri jadi ahli sejarah kalau seperti itu Pak. Karena apa? Otak kirinya. Nah kalau suami otak kanan kenapa? Tiba-tiba, Pak, tahu nggak di hari apa? Apa sih Bu? Pak, tahu nggak? Ulang tahun ibu aja lupa. Ya wajar kalau suami kayak gitu laki-laki, otak kanan yang jalannya.
Ya, antara otak kiri lebih kepada hitungan, numerik, angka dan sebagainya. Laki-laki lebih otak kanan, itu lebih kepada hal-hal yang sifatnya outside the luar seperti itu. Ini juga yang mempengaruhi karakter kepribadian. Kalau saya tanya kepada Bapak Ibu, saya tanya aja, kenapa penting untuk memahami karakter kepribadian pasangan masing-masing? Contoh begini, kalau saya tanya, Bu, panjenengan tahu nggak suami ibu itu ekstrovert apa introvert? Wis gitu aja. Sama kepada bapak-bapak juga saya tanya, Pak, panjenengan tahu nggak pasangan panjenengan itu ekstrovert atau introvert? Tahu bedanya ekstrovert introvert? Ekstrovert itu adalah orang yang karakter kepribadiannya orientasinya keluar, sementara kalau introvert orientasinya ke dalam. Saya sederhanakan lagi. Orang ekstrovert itu ngecas dirinya, kalau kita anggap tubuh kita itu batu baterai, ngecas dirinya adalah dengan ketemu banyak orang. Ya, jadi kalau orang ekstrovert ketemu banyak orang itu cus nambah baterai, cus nambah baterainya, cus nambah baterainya. Itu orang ekstrovert. Beda dengan orang introvert. Orang introvert itu ketika ketemu dengan orang, kalau katakanlah dia ketemu awalnya baterainya full, ketemu satu orang cus susut, ketemu lagi cus susut lagi. Beda kan ekstrovert sama introvert. Nah, kalau Bapak Ibu memahami pasangannya masing-masing, Bapak Ibu misalkan bisa paham kenapa sih suami saya kalau sudah bekerja dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore pulang ke rumah maghrib itu habis jamaah masih nongkrong di masjid ngobrol sama jamaah dengan takmir sampai isya, kemudian habis isya nongkrong di pos satpam, bukannya istirahat di rumah ketemu anak istri. Karena baterainya suami itu kalau ketemu dengan banyak orang, itu namanya karakter kepribadian ekstrovert. Jadi kalau orang baru pulang ke rumah tiba-tiba udah pergi lagi, celing ke mana, celing pergi lagi, udah bisa fix dikatakan itu orangnya ekstrovert. Sementara kalau orang yang kemudian, jangan salahkan juga Bapak Ibu kalau misalkan punya istri habis bekerja, misalkan beliaunya bekerja sampai ke rumah, kemudian yang dilakukan hanyalah mager, nonton TV, dengerin murotal, nonton sinetron, nonton drakor, sampai kalau misalkan Bu dicari Bu RT, kenapa ada rapat RT, apa arisan? Wah mager banget itu Ibu. Bilang Ibu tidak ada. Bilang Ibu lagi gak enak badan. Fix introvert. Tapi kalau orang ekstrovert semangat keluar ketemu, cus baterainya nambah, cus baterainya nambah, baterainya nambah. Nah ini kalau panjenengan nggak paham, panjenengan nggak ngerti, yang terjadi adalah konflik rumah tangga. Pak, apakah laki-laki yang kayak gitu? Enggak. Bisa jadi suaminya yang introvert, suaminya yang istrinya yang ekstrovert, aktif di organisasi. Habis dari rapat di sini pindah ke rapat yang lain, rapat yang lain, rapat yang lain. Istri enjoy saja. Kenapa? Karena ekstrovert, baterainya tuh nambah. Sementara laki-laki pasangannya mungkin introvert, ya habis kegiatan di luar ya sudah di rumah. Bisa paham Bu, dari satu karakter saja. Saya tambahin lagi Bu, sebelum saya lanjut ke yang lain. Itu terkait dengan karakter kepribadian. Saya minta Bapak Ibu untuk bisa memahami pasangannya masing-masing. Yang berikutnya adalah, saya mungkin pernah menyampaikan juga di dalam acara pengajian di sini atau yang berulang kali saya sampaikan juga. Pak Bu, di sini kan ada beda laki-laki dan perempuan ya. Penggunaan otak kiri, otak kanan, karakter kepribadian juga berbeda. Termasuk di dalam kosakata yang mereka gunakan dalam sehari-hari. Ya, dalam kosakata sehari-hari. Perempuan, wanita, stok kata dalam satu hari kosakatanya itu kurang lebih sekitar 20.000 atau 21.000. Sementara laki-laki stok kosakatanya dalam satu hari hanya 7.000.
Ini ada risetnya Pak. Ada risetnya. Stok kata-kata laki-laki 7.000, perempuan berapa? 21.000. Berapa kali lipat Bu? 3 kali lipat. Bisa bayangkan kalau suami ibu adalah seorang guru yang banyak menggunakan verbal, yang banyak mengeluarkan kosakata. Bisa bayangkan kalau suami ibu adalah seorang ustadz yang banyak ngobrol ke sana kemari. Dalam sehari bisa pengajian di sana, pengajian di sini, guru ngajar dari sini ke tempat yang lain. Suami ibu adalah seorang marketing yang mencoba menjual sesuatu dari nasabah satu ke nasabah yang lain. Ketika dia pulang, mohon maaf, dan ibu hanya ibu rumah tangga. Ketika suami pulang, ibu dengan semangat 45 menyambut suami. Pak, ya, aku pengen curhat, pengen cerita. Maka suami paling responnya apa Bu? Ya, ya wis, monggo, ya. Cuma begitu. Karena apa? Stok kata-katanya sudah habis Bu di pekerjaan. Dipakai untuk bekerja. Sementara bapak-bapak juga harus bisa memahami Pak. Ketika panjenengan bekerja menggunakan verbal sebagai ustaz, sebagai guru, sebagai marketing dan sebagainya, ketika pulang istri di rumah tidak ada siapa-siapa, ngajak panjenengan cerita dengan semangat 45. Ingat Pak, istri panjenengan sedang mencoba menghabiskan kuotanya kata-kata pada hari itu. Ini kalau kita saling memahami, ngerti. Kenapa ya suami saya kalau pulang itu kok diajak ngomong kok ngirit banget ngomongin, responnya kok cuma segitu Pak. Panjenengan juga laki-laki, ketika pulang kenapa itu saya semangat cerita dan sebagainya. Lah dia di rumah nggak ada lawan bicara. Padahal kuotanya 21.000. Panjenengan 7.000. Habis di pekerjaan, habis di luar. Sampai ke rumah nggak nyambung. Makanya sering terjadi adalah cekcok, konflik rumah tangga. Nah ini kalau tidak dipahami, ya berlangsung terus-menerus bertahun-tahun. Ya, kita lanjut lagi dengan perbedaan yang berikut. Bapak Ibu sekalian, itu ada gambar otak lagi ya, kita ada gambar otak lagi. Otak yang sebelah kanan ini itu otak perempuan ya. Yang kanan ini otak perempuan, itu yang kiri adalah otak laki-laki. Apa yang ingin saya tunjukkan dengan gambar otak ini? Yang ingin saya tunjukkan itu adalah Pak, Bu, ketika Bapak Ibu berkomunikasi, ketika Bapak Ibu bekerja, maka ada perbedaan otak yang aktif. Ya, ini sama-sama sedang berkomunikasi atau sedang ada. Kalau perempuan ketika dia sedang berkomunikasi entah dengan siapapun juga, itu yang aktif itu adalah banyak area. Ya, lihat ini ada yang merah-merah ini ya, itu yang menunjukkan aktif. Aktif ini ya, karena ini aktif, artinya menyebar. Tapi kalau laki-laki ketika dia itu berkomunikasi, itu dia cenderung ngumpul, fokus. Nih, ini kan nyebar ya, ini nyebar. Ini laki-laki cenderung fokus. Kenapa? Karena memang dari situlah ya otak aktifnya itu berbeda ketika sedang berkomunikasi atau bekerja. Makanya bisa dilihat seperti ini. Kalau perempuan dalam satu waktu dia bisa masak, dia bisa nyusoni anaknya, dia bisa terima telepon, dia bisa sambil nyapu juga. Multitasking. Laki-laki nggak bisa. Laki-laki nggak bisa. Nah kadang-kadang kalau kita nggak paham, ayah gitu aja nggak bisa sih. Ya karena laki-laki, contoh sederhana wis. Laki-laki nih, bener nggak? Kalau panjenengan nyetir mobil, ya nyetir mobil, terus ada telepon masuk, ya ada telepon masuk dan telepon ini penting, harus panjenengan angkat. Biasanya kalau laki-laki, apalagi tadi sebelumnya dia sedang dengerin lagu di radio atau murotal di mobil. Ketika kemudian tiba-tiba ada telepon masuk, wah dari bos nih,
lagi nyetir motor. Biasanya apa yang dilakukan oleh laki-laki pertama kali? Maka laki-laki ketika ada telepon, lagi nyetir, kemudian lagi tadinya sebelumnya dengerin radio atau musik, maka yang kemudian pertama kali dilakukan adalah mengecilkan atau mematikan musiknya. Baru angkat telepon, terima. Istri protes, pasangan protes. Ya ngapain sih kok harus dimatiin, ngapain sih harus dikecilin? Karena laki-laki nggak bisa multitasking. Dia harus fokus dalam, apalagi fokus telepon, dia pendengaran yang lain ketika musik itu harus dibantu dengan cara dimatikan atau dikecilkan. Makanya itu yang banyak terjadi ketika laki-laki, bapak-bapak lagi asik nonton bola, ibu coba panggil, ya, ayah. Ayah baru bereaksi ketika ibu sudah berada di depannya, tepat di depannya. Baru kaget. Apa bu, ada apa? Karena laki-laki kalau sudah fokus asik pada sesuatu, dia nggak mau mengabaikan yang lain. Fokusnya ke situ. Makanya di sini saya visualisasikan dengan gambar terowongan. Pola pikir laki-laki fokus lurus, perempuan multitasking. Itu yang perlu kita pahami semuanya. Jadi kalau bapak ibu meminta suami multitasking sebagaimana ibu, beda. Struktur otaknya beda. Ini pula Pak, bapak ibu kalau untuk guyonannya ya, bapak-bapak laki-laki kalau pergi ke public space, pergi ke Mataram, pergi jogging ke Mataram, pergi ke mall dan lain sebagainya. Nek ngelirik cewek itu langsung ketahuan. Kenapa? Karena kalau laki-laki ngelirik cewek itu nggak mungkin gini matanya keluar, tapi mesti langsung gini, langsung begini. Karena matanya, struktur otaknya melihat sebagaimana terowongan. Sebaliknya perempuan, kalau bapak ibu ajak ke mall, ya bapak ajak ke mall, Pak nanti pulangnya lewat sini dulu. Kenapa? Ibu pengen beli tas yang warna coklat tadi. Tas yang mana? Toko yang mana? Pak jenengan nggak bakal lihat. Tapi istri bisa tahu itu ada toko yang pertama berada di ujung sana, di barisan yang belakang. Perempuan bisa lihat itu. Meskipun tadi jalan gandeng lihat-lihat ke depan sama bapak bareng-bareng. Ya itulah kelebihan perempuan. Multitasking matanya bisa ngeliat kemana-mana. Makanya ibu paling gampang kalau lihat suaminya deleng lihat cewek, pasti ketawa. Ayo bapak lihat-lihat ya, itu paling gampang kelihatan. Karena memang pola matanya laki-laki begitu, strukturnya seperti itu. Nah, ini coba saya rangkum nih beberapa bu. Ya, perbedaan-perbedaan wanita dan pria. Wanita yang pertama tidak berterus terang, pria berterus terang. Ya, ini yang masih muda-muda nih, yang baru dan nikah belum? Oh belum. Nah, misalnya lagi PDKT sama ceweknya, gitu. Lagi PDKT sama ceweknya. Kemudian, ya lagi taruh ini misalnya. Ada satu masa ketika misalkan nih ya, dia lagi makan bareng sama calonnya, tiba-tiba ketemu dengan mantanmu misalkan, ya ketemu dengan mantanmu. Kemudian kamu tuh say hi dan lain sebagainya. Cewekmu yang sedang kamu dekati, kemudian tiba-tiba jadi diem. Karena kamu ketemu dengan mantanmu, tapi kamu nggak menyadari itu. Pulanglah, kamu antar ke rumahnya atau ke tempat kosnya. Sampai di tempat kos, ya pacarmu cuma anteng duduk diem. Kamu kenapa sih? Ada apa sih? Nah, kalau perempuan ditanya begitu, kamu kenapa sih? Ada apa sih? Jawaban perempuan, nggak ada apa-apa. Kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Kenapa? Perempuan tidak berterus terang, laki-laki berterus terang. Makanya ketika kemudian perempuan ditanya, kamu kenapa sih? Nggak ada apa-apa. Kamu nggak apa-apa sih? Nggak apa-apa. Ya sudah, kalau nggak apa-apa, saya tak pulang. Apa reaksi pacarmu sih kalau kayak gitu? Kamu tuh gimana kok nggak peka dan sebagainya? Nah katanya nggak apa-apa. Jadi kalau misalkan perempuan pasangan Anda, istri Anda mengatakan tidak ada apa-apa, justru kebalikannya berarti ada apa-apa.
Itu yang harus Anda pelajari. Ya memang hakikatnya perempuan tidak berterus terang tadi. Perempuan berbicara dengan perasaan, laki-laki bicara apa adanya. Jadi kalau perempuan mengatakan tidak ada apa-apa, ya sudah itu yang dia pegang. Tidak ada apa-apa. Maka dalam konteks ini saya minta kepada ibu-ibu sekalian, Bu, ibu kalau punya mau ngomong, bicara. Karena pacar ibu, suami ibu, pasangan ibu itu bukan Deddy Corbuzier yang bisa membaca pikiran. Ya, bukan main reader kayak gitu. Ngomong dong, ya, aku nggak mau itu. Misalkan, paling gampang lagi nih, paling gampang lagi. Panjenengan pergi nih keluarga bareng-bareng. Suami panjenengan nyupir, istri di depan. Kita mau makan malam. Yuk makan malam. Mah, kita, Bunda, Umi, kita mau makan di mana? Maka jawaban Umi, jawaban Bunda, jawaban Mama biasanya apa yang paling umum? Udah dijawab, terserah. Terserah nih, udah ngomong terserah kan? Oke, yuk kalau terserah yuk kita makan itu sop kaki kambing, bagus nih. Wah berat itu Pak, ayah kemarin berat makan malam jam segini makannya kayak gitu, berat itu, lemak atau kolesterol semuanya. Oke, ya. Ya sudah mah, yuk kita makan mie ayam. Makan mie ayam. Pak mie ayam ya warteg Pak. Ada aja alasannya ya. Dikasih sop kaki kambing bangkus tidak mau, dikasih mie ayam tidak kenyang. Anak-anak ya sudah mah, ini pilihan yang lain. Kita ke mie gacoan atau kita ke Wismi misalkan. Wah antriannya kok ngono, ramene kok ngono, kok gelem-geleme makan ngono. Lah katanya terserah. Ya kan? Jadi tolong ya kaum hawa, ibu-ibu, kalau memang punya mau, ngomong aja. Saya udah hafal juga kepada anak-anak saya pun juga hafal. Jadi kalau mau makan, ya mau makan mana? Kita langsung kompak, terserah Bunda, gitu semuanya. Langsung terserah Bunda, kita makmum gitu semuanya. Jadi kalau Bunda yang makan anak, yuk kita ikut aja. Kenapa? Ketika saya ngomong A, anak minta B, pasti aja ada alasannya. Makanya kita mau aja mau makan kemana. Nah maksud saya adalah kalau itu pun tidak diketahui, tidak bisa dihafalkan, dia diidentifikasi oleh pasangan masing-masing, oleh keluarga masing-masing, maka keluarga pun akan merasa menjadi kehidupannya menjadi hambar. Ya, wanita memiliki kemampuan ruang yang terbatas, laki-laki memiliki ketampilan ruang yang bagus. Ya makanya ini seringkali kalau laki-laki lebih bagus di dalam mengendarai mobil, ruang arah utara selatan dan sebagainya. Contoh aja ini baru aja terjadi, baru kemarin siang saya coba benerin carport saya yang rusak, saya tambal gitu kan, istri saya yang di bawah, kemudian yang ngatur ini. Nah saya kan di atas, saya ngadep ke sini. Ya itu kurang geser ya, geser kemana? Ke sana loh ya, ke sana. Ke sana tuh kemana gitu loh, saya tuh bingung. Ke sana tuh kemana gitu loh. Saya lagi ngadep ke sana tuh ke depan saya, ke kiri saya, ke kanan saya atau ke belakang saya. Kan udah dibilangin ke sana. Lah ya kan Bunda bilang ke sana tuh kemana? Ke sana itu. Nah ini kadang-kadang juga bisa menjadi miskomunikasi, bisa memberikan riak-riak dinamika ketika kita sendiri perempuan dengan logikanya sendiri, dengan struktur otaknya sendiri, pemahaman terkait dengan ruang. Maka jangan pernah menanyakan alamat Sherlock kepada perempuan gitu. Ya, jangan jadi instruktur kan. Sherlock mah tolong dianggap kanan kiri kanan harus bisa salah lah. Udahlah laki-laki aja dah kayak gitu, ya. Perempuan ngalah aja dah, ayah aja dah Sherlock gitu aja laki-laki. Ya. Di sini disebutkan mendapat kesulitan membaca peta tadi ya sama ya. Kemudian berbelanja itu kegembiraan wanita, berbelanja itu teror bagi pria ya. Nah, wanita, perempuan bila tertekan butuh bicara. Sementara laki-laki ketika dia tertekan dia tidak mau bicara. Ya. Ini juga terkait dengan tadi yang Bapak sebutkan apa? Ego laki-laki. Panjenengan kalau lihat di buku sejarah, buku antropologi dulu, misalkan zaman sekolah, zaman Pithecanthropus erectus, Homo sapiens dan lain sebagainya, itu kan manusia atau laki-laki kan yang keluar dari gua bawa gada atau seperti itu gitu ya.
Jadi dari dulu pun sudah ada patron laki-laki seperti itu. Dan yang perlu dipahami oleh Bapak Ibu sekalian adalah, ini saya tadi sudah mengatakan, perempuan kalau tertekan atau ada punya masalah, dia cerita, pengen ngobrol. Laki-laki kalau punya masalah cenderung diem. Tapi kalau sudah nyaman, sudah solve, bisa menyelesaikan masalahnya, dia pasti akan datang kepada ibu, pada pasangannya untuk cerita. Inilah yang membuat saya kasih tip kepada ibu-ibu sekalian. Kalau ibu menyambut suami pulang kerja jam 5 sore atau menjelang maghrib, ibu melihat wajah suami kuyu. Suami ibu berjalan dengan gontai, ya, wajahnya sayu, kuyu. Pokoknya ibu sudah menebak ini pasti ada masalah. Pertanyaan saya, apa yang dilakukan oleh ibu? Apa yang dilakukan ibu ketika melihat suami pulang bawa tas, narok, lemes gitu, kemudian saya kuyu dan sebagainya? Apa yang dilakukan oleh ibu? Apa yang ibu lakukan sebagai pasangan? Ayo, apa yang dilakukan bu? Apa yang akan ibu lakukan? Bu, survei family status mengatakan ketika suami pulang dalam posisi punya masalah kayak gitu, maka ibu tuh dengan semangat 45 mencoba menyambut dan meminta suami untuk cerita masalahnya. Ya, nopo ya, pernah ya, ono masalah ya. Itu dengan cerita kayak aku kan bojomu, aku kan belahan hatimu. Dicecer suami. Saya tanya nih, saya ke sisi kanan saya ini, Pak, kalau panjenengan punya masalah di pekerjaan, pulang dalam keadaan gontai, kuyu dan sebagainya, disambut istri dengan begitu, apa yang dilakukan oleh Anda? Apa yang terjadi pada Anda? Bisa jadi suami malah balik kanan lagi, keluar nongkrong neng satpam, kamling dan sebagainya. Bu, kalau suami pulang dengan langkah gontai dan ibu menebak kira-kira itu suami sedang punya masalah, ya, ingat, laki-laki beda dengan perempuan. Perempuan dengan mudah kalau dia punya masalah langsung curhat, langsung cerita. Tapi kalau laki-laki enggak, kalau dia punya masalah dia akan diem. Kalau dia merasa sudah nyaman dengan dirinya sendiri, sudah ngerti masalahnya itu bisa dia selesaikan, maka dia akan datang kepada ibu. Tapi kalau ibu paksa cerita, malah dia akan burnout. Maka yang harus dilakukan oleh ibu-ibu ketika suami pulang dalam keadaan seperti itu, pertama, persilahkan suami, ya, mau mandi air hangat atau mandi biasa, mau minum teh apa kopi, pakai pisang goreng, saya mau istirahat dulu atau mau langsung mandi. Beri kesempatan pada pasangan untuk membuat dirinya nyaman. Bahkan kalau dalam bukunya Man from Mars, Woman from Venus dari buatannya Dr. John Gray itu mengatakan dari zaman dahulu itu kalau laki-laki punya masalah, simple ibu ya gampangannya. Kalau ibu punya gua tuh gua ya, gua kayak terowongan tapi punya gua. Suruh suami masuk ke gua. Nanti kalau dia sudah solve dengan masalahnya, dia akan datang kepada ibu. Tapi kalau dia belum bisa mampu menyelesaikan masalahnya, dia nggak akan datang kepada ibu. Egonya laki-laki. Maka ketika pasangan punya masalah, tolong ingat satu, jangan dicecar, jangan banyak ditanya. Cukup layani saja, dukung apa yang dia mau. Mau mandi dulu, bikinkan air hangat, mau minum kopi, buatkan kopi, mau bikinkan itu aku pengen pisang goreng, aku pengen mendoan, belikan. Nanti kalau dia sudah merasa nyaman, dia pasti akan datang pada itu. Itu juga yang membedakan Pak Bu, nek ada acara buka puasa bersama, ya, ibu-ibu itu dengan mudah ngajak sebelah-sebelahnya, yuk ke belakang, yuk ke toilet bareng-bareng. Berdiri nih sambil curhat ngobrol rene di perjalanan menuju toilet cerita, di toilet juga cerita gitu ya. Kemudian pulang dari toilet masih cerita gitu bareng. Saya tanya, ibu-ibu pernah melihat suami Anda atau para laki-laki pergi ke toilet bareng-bareng? Pergi ke toilet bareng-bareng? Atau panjenengan bapak-bapak kalau ke toilet bareng-bareng aja, yuk ke toilet? Nggak ada.
Laki-laki sendiri-sendiri, buang hajat sendiri. Beda dengan perempuan. Perempuan mau ke toilet itu digunakan sebagai media untuk curhat. Pergi ke sananya bareng-bareng, di WC-nya di toiletnya juga ngobrol, pulang dari toiletnya masih ngobrol. Itu perempuan, beda dengan laki-laki. Makanya itu harus bisa dipahami. Ya, bisa dipahami seperti itu. Nah, kemudian nih, perempuan, Pak, Bu, ini juga pesan buat Bapak Ibu laki-laki semuanya ya. Perempuan ketika mereka curhat, mereka pengen cerita, mereka hanya pengen didengar, mereka pengen didengerin aja. Salahnya nih kadang-kadang, yang kadang-kadang menimbulkan konflik. Laki-laki kalau dicurhati pasangannya, muncul egonya sebagai problem solver. Jadi kalau laki-laki dicurhati oleh istri, mesti langsung menawarkannya apa? Solusi. Itu juga kesalahan yang seringkali menimbulkan konflik rumah tangga. Contoh sederhananya. Ini sering juga saya ceritakan. Ibu katakanlah tinggalnya di Batang, suami kerja di Pekalongan. Ya, jam 1 siang harus jemput anaknya di sekolahan. Jam 1 siang saat ini Pekalongan lagi panas-panasnya, toh kan kayak gitu misalnya. Atau di Batang kan lagi panas-panasnya. Ibu curhat sama suami, ya, iki jam 1 panasnya kok ya. Padahal bunda harus jemput kakak di sekolahan. Jam 1 kayak gini panasnya kayak gini ya. Gimana ya? Nah, sekarang saya tanya, ketika istri Anda curhat seperti itu, apa yang dia akan dilakukan oleh suami? Apa yang akan dilakukan oleh pasangannya? Yang pertama, kuis family 100, dia akan mengatakan yang pertama, ya wis Bu, bapak sing metu, bapak yang jemput. Itu laki-laki banget. Itu jawaban laki-laki banget nomor 1 itu begitu. Ketika pasangannya curhat, dia langsung menawarkan solusi. Ya sudah Bu, aku jemput. Tapi apa Pak, niat nawa itu bapak yang baik itu ternyata oleh istri tidak mempan. Pasangan tidak mempan. Bapak ini piye, mbok dipikir sih Pak, Pekalongan datang bolak-balik bensinnya iki piro? Ora dipikir nganti semono to Pak. Solusi yang ditawarkan suami salah. Ya toh? Oke, terus gimana? Suami nawarkan lagi, ya wis Bu, dipetuk karo Gojek bae. Apa respon istri? Ayah tuh gimana sih kalau kok dititipkan Gojek? Sekarang itu kan banyak penculikan anak ya. Nah, kalau anak ayah diculik gimana juga? Mau dipikir dong ya. Salah lagi ya, ditawarkan bapak. Wis Bu, titip ke Ibu A, tonggone dhewe. Ya, titipkan ke tonggonya gitu kan, yang sama-sama anaknya di situ. Jawaban pasangan mau ya, nopo ibu jadi utang karo kae ya, aku wis ndek izin aku. Nah, pokoknya macam-macam. Solusinya ditawarkan oleh suami, pada intinya ditolak mentah-mentah oleh istri. Nah, sebenarnya Pak sederhana. Ketika istri yang sudah punya tupoksinya untuk menjemput, jobdisnya itu memang menjemput anak jam 1 siang di sekolah kakaknya. Ya, jam 1 siang itu panas banget ya. Padahal ibu harus jemput kakak di sekolah. Iya ya, laki-laki dengan egonya laki-laki ngasih solusi kan, padahal tuh hanya pengen didengerin, dimengerti perasaannya. Maka tipsnya adalah ketika suami istri mengatakan begitu, curhat seperti itu, katakan, iya Ma, di Pekalongan juga panas jam 1 ini, di Batang panas juga ya. Mama nanti kalau jemput kakak pakai jaket ya, biar kecantikan mama nggak mudah. Ya, ayah percaya kok mama kuat, mama bakoh jemput kakak. I love you Ma. Saya yakin ketika panjenengan laki-laki mengatakan kayak gitu Pak, istri langsung mancal motor Pak jemput. Bener nggak Bu? Bener nggak Bu? Karena istri pada dasarnya cuma pengen didengerin.
Laki-laki aja yang sok toy, sok tahu ngasih solusi. Salah semua atau solusinya? Jemput sendiri salah, gojek salah, KTP Tonggone ya salah. Yang pada intinya cuma pengen didengerin, di batang tuh panas. Iya mah panas, tapi mama yakin lah mama kuat mama. Bakoh untuk bisa jemput kakak juga. Hati-hati ya mah ya, jangan lupa pakai jaket. Dengan yang terakhirnya tadi kasih quote yang terakhir, I love you ma. Saya yakin itu jadi baterai semangat buat istri untuk jemput kakak di sekolahnya. Ya, ini salah satu contoh Bapak. Istri kalau misalkan cerita itu butuh didengerin. Sementara kalau suami denger curhat, istri selalu menawarkan solusi. Maka tips berikutnya Bapak-bapak sekalian, ketika istri kemudian Anda pulang kerja, ya aku pengen curhat, ya aku pengen cerita, langsung tanyakan dulu. Pakai solusi apa enggak? Kalau enggak ya dengerin aja. Ya sudah, kalau dengerin aja berarti siapkan telinga Anda untuk mendengarkan. Udah cukup dengerin aja udah. Enggak usah Anda berpikir jauh, aduh solusinya piye, solusinya piye. Enggak usah. Itu kesalahan laki-laki. Ketika dicurhati langsung nyariinnya solusi. Istri cuma pengen didengerin. Seperti itu, ya. Kemudian istri berbicara dengan kontak mata, laki-laki cenderung tidak menyukai kontak mata. Ya. Jadi ibu jangan protes. Biasanya, ya nek ngomong ke buat didelok aja ya. Ya, istri merasa tidak dihargai karena ketika dia bicara dengan semangat 45, suami nggak lihat, tidak menatap matanya. Itu karena memang makomnya begitu. Laki-laki itu kalau berkomunikasi cenderung untuk menghindari tatapan mata, termasuk dengan istrinya sendiri. Makanya istri nggak usah protes kalau misalkan istri marah-marah, cerita marah-marah begitu, kemudian ya mau dilihatin sih ya, mama lagi ngomong itu, mama lagi cerita. Oke, oh maaf, waktunya sudah mulai habis. Coba ya. Oke, ini tadi ya. Nah, saya akan langsung kepada begini. Nah, kunci merawat cinta kepada Bapak Ibu sekalian di dalam diri adalah komunikasi yang terbuka antara suami dan istri. Ketika kita sudah tahu perbedaan antara suami dan istri, maka tadi perempuan lebih berani bicara, ngomong terkait apa yang dimaui, ya. Dengarkan lebih banyak, bicara lebih sedikit, tanya kabar dengan ketulusan, jangan memendam masalah, segera biasakan dengan jujur untuk berkata apa adanya kepada pasangan Anda sendiri. Ya, Anda curhatlah pada suami Anda sendiri, jangan kepada suami orang lain. Bapak, curhatlah pada istri, bukan pada istri orang lain. Ya, karena itu bibit-bibit perselingkuhan. Berikutnya, kunci merawat cinta abad 1. Sering-seringlah melakukan sentuhan fisik yang tulus, entah itu genggaman tangan, pelukan hangat, ya, kecupan di kening dan lain sebagainya. Yang kedua, sering-seringlah Bapak Ibu untuk kencan kembali, pacaran lagi. Meskipun usianya sudah 50 tahun, sudah 60 tahun, tetap berdua ini penting. Ya, jangan sampai tadi Bapak sukses 50 tahun, 60 tahun, bu ngopo sih kok cah cilik, ngopo sih kok cah ABG. Enggak, Pak. Yuk kita memantaskan diri juga untuk keberduaan tadi. Untuk apa? Menciptakan memori baru bersama. Ya. Kemudian yang ketiga, apresiasi hal-hal kecil. Ya, jadi kalau suami itu bisa mendapatkan hadiah sesuatu, tolong diapresiasi, diucapkan terima kasih pada suami juga. Kalau misalkan istri memasak segala sesuatu, masak aja sederhana, ya ucapkan terima kasih. Ya, karena apa? Anda ke warung, ke rumah makan aja, ketika yang Anda bayar aja, Anda mengucapkan nuwun makasih. Kenapa dengan istri yang makanannya, masakannya gratis, Anda tidak mengucapkan terima kasih? Ya, makanya ini sama-sama kita introspeksi. Kemudian ingat kembali kebaikan-kebaikan pasangan, terutama saat sedang kesal. Ingat tadi simulasi noda hitam tadi. Ya, kita fokus pada noda hitamnya, pada ada kertas latar belakang putih yang selama ini sudah membersamai kita semuanya. Oke, kemudian berdoa bersama, ya, kita lebih sering untuk bersama untuk melibatkan Allah dalam setiap urusan rumah tangga kita, ya, apapun itu. Kita sering-sering melakukan sholat berjamaah, membaca Al-Quran bersama, dan terutamanya adalah doa sebagai senjata terkuat untuk menjaga cinta kita agar husnul khotimah. Oke, itu alhamdulillahirobbilalamin, sudah sampai pada slide yang terakhir. Mohon maaf kalau waktu yang saya luangkan ternyata terbatas, dan itu mungkin saya akhiri saja, cukup sampai di sini. Nasrul minallah wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.